Got on my leather jacket Thriller. The show ain't nothing Miller. Man, I'm a lady killer. If I want her, I'm a stealer. I promise I can make her fly away like caterpillar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Get familiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mewawancarai kepada Ibu Soraya SHMH. Jadi pertanyaan saya yaitu yang pertama, apakah Ibu mengetahui adanya peraturan Perda yang bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan? Iya, ada beberapa raperda yang memang di Kalimantan Selatan ini dibentuk yang berhubungan dengan keagamaan. Kalau tidak salah ada 12 ya Iya. di setiap kabupaten kota itu. Selanjutnya pertanyaan saya yaitu sejauh mana Anda setuju bahwa Perda bernuansa keagamaan dapat menimbulkan konflik politik dan hukum? Iya, sebagaimana kita ketahui yang namanya perda. Perda itu dibentuk untuk menyesuaikan sebagai pelaksana otonomi daerah dan sesuai dengan kekhususan daerah masing-masing. Nah, berhubung di Kalimantan Selatan ini mayoritas penduduknya beragama Islam, Muslim, memang kita dapati ada beberapa perda-perda yang bernuansa Islami, seperti contohnya Perda Ramadan. Sejauh ini, selama perda itu dibuat sesuai dengan prosedur, sesuai dengan prosesnya, melalui langkah-langkah tahapan-tahapan penyusunan raperda dari sesuai dengan tahapan dan selama tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Sejauh ini aman-aman saja. Karena perda itu adalah dibuat menyesuaikan dengan karakter yang ada di masyarakat. Justru dibuat itu kan misalnya Perda Ramadan. Perda Ramadan kan untuk mengatur, menjaga ketertiban dalam menjalankan ibadah puasa bagi agama Islam, masyarakat yang beragama Islam. Jadi karena kita mayoritas bukan berarti kita juga artinya menetapkan perda yang bernuansa Islam mengesampingkan masyarakat yang non-muslim dalam arti ini minoritas. Tidak berarti begitu, tapi untuk menjaga keharmonisan, menjaga adab sopan santun ketika masyarakat muslim yang menjalankan ibadah puasa seperti contohnya. Misalnya terjadi misalnya tempat hiburan malam itu ditutup selama bulan Ramadan. Terus warung-warung, tempat makan, restoran itu juga ada jam-jam tertentu dibuka. Coba bayangkan kalau misalnya sementara orang yang masyarakat yang beragama Islam itu beribadah tarawih sementara di satu sisi kafe-kafe buka dengan musik-musik yang mengganggu beribadah, justru menimbulkan konflik. Nah, perda itu dibuat untuk menjaga keharmonisan, bukan justru menimbulkan konflik. Nah, ada sebenarnya syarat ya, misalnya pengecualian. Contoh tadi kita kalau nggak salah Perda nomor 13 tahun 2003 itu Perda Ramadan. Ada pengecualian misalnya bagi orang sakit, misalnya boleh dong makan, ya kan. Nah, bagi non muslim ya yang penting dia menjaga, artinya jangan di tempat umum. Ada aturan-aturan yang lebih spesifik. Kalau tidak itu pengecualian. Dalam perda itu harus ada pengecualian supaya yang terpenting adalah perda itu jangan sampai melanggar ketertiban umum, melanggar hak asasi manusia, ya kan, dibuat sesuai dengan proses dan tahapan yang memang sesuai prosedur, sesuai hierarki peraturan perundang-undangan, insya Allah perda itu tidak bermasalah. Dan dalam tahapan itu kan ada namanya uji publik. Nah, uji publik itu kan melibatkan segenap elemen masyarakat dihadirkan ketika raperda itu dibahas. Jadi ada tahapan penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan selesainya itu penerapan perdanya itu.
Baik, selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan terakhir kepada Ibu Soraya. Menurut Anda, apakah perda bernuansa keagamaan perlu diterapkan di Kalimantan Selatan? Tadi kan ada kita bahas ya, perda apa tadi? Perda Bernuansa keagamaan itu diterapkan dari Kalsel. Tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa perda karena mayoritas kita di Kalsel ini mayoritas Muslim, selama perda itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tidak melanggar hak asasi manusia. Jadi kan bernuansa keagamaan ini kan tujuan untuk agama tertentu gitu ya. Sebenarnya ada di dalam pasal perda itu ada pengecualian. Jadi misalnya perda baca tulis Al-Quran, kan non muslim gimana? Ada pengecualian dalam klausul pasal-pasal itu ditulis. Ada pengecualian bagi bla 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 bla. Jadi kita harus identifikasi lah perda-perda yang memang selama memang dibutuhkan, selama perda itu bermanfaat, seperti perda Ramadan itu bernuansa agama. Ya kan perda di Kabupaten Banjar namanya perda Jumat Khusyuk. Itu dibutuhkan untuk menjaga ketertiban orang sholat kan, toko-toko atau kendaraan lalang-lalang itu ada aturan-aturannya untuk menjaga keharmonisan justru kan itu sangat dibutuhkan, asalkan dalam catatan tidak melanggar hak asasi masyarakat yang beragama lain. Jadi di dalam pasal peraturan daerah itu dibuatlah sebuah pengecualian. Jadi perda-perda yang memang tidak ada pengecualian, kita identifikasi nanti bagian kabak hukum biasanya. Itu nanti ada melakukan identifikasi perda-perda, mana yang relevan, mana yang tidak relevan. Jadi kalau perda yang ekstrim misalnya bertentangan ya kita revisi perda-perda itu bisa direvisi. Yang penting masyarakat hidup harmonis, selaras dan bisa menerima. Baik, sudah terjawab dengan pertanyaan apa yang saya lontarkan tadi. Terima kasih kepada Ibu Soraya yang sudah bersedia menghadiri wawancara kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahmatullah dengan rekan saya Haris. Sekarang saya sedang berada di Warung Abu Bakar di daerah Cendana. Dan sekarang di sini kami ingin mewawancarai Kakak Diah selaku pemilik Warung Abu Bakar. Menurut Kak Daya, pihak mana yang paling banyak terlibat dalam konflik terkait penerapan perda bernuansa keagamaan? Konflik terkait penerapan peraturan daerah perda bernuansa keagamaan di Indonesia melibatkan beberapa pihak, termasuk kelompok mayoritas agama. Dalam banyak kasus, kelompok ini berusaha mempertahankan dominasi dan menolak keberadaan tempat ibadah untuk minoritas. Kelompok minoritas, mereka seringkali menjadi korban diskriminasi dan berjuang untuk hak beribadah dan pengakuan. Selanjutnya, menurut Kak Daya, seberapa besar pengaruh perda bernuansa keagamaan terhadap kebebasan beragama di Kalimantan Selatan? Perda bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan dapat memengaruhi kebebasan beragama dengan berbagai cara. Jika lebih memihak agama tertentu, seperti Islam, bisa membatasi kebebasan penganut agama lain dalam menjalankan ibadah atau kegiatan keagamaan. Namun, jika diterapkan inklusif, perda tersebut bisa memperkuat toleransi dan harmoni antar umat beragama. Sebaliknya, perda yang terlalu menekankan ajaran agama dominan bisa mengekang kebebasan beragama. Misalnya, dengan membatasi praktek keagamaan yang dianggap menyimpang atau mempengaruhi kebijakan pendidikan agama di sekolah. Yang terakhir, menurut Kak Daya, apakah perda bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan konstitusi? Perda bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan berpotensi melanggar hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar 1945 jika diskriminatif atau membatasi kebebasan beragama. Regulasi harus inklusif dan sesuai prinsip pluralisme. Untuk Kak Daya, terima kasih. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih kepada Kak Diah telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk
mau diwawancarai. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Maisa. Di sini aku mau ngebahas tentang hasil wawancara kami dengan narasumber yang pertama yaitu Ibu Soraya. Jadi teman-teman, sebelumnya beliau itu juga udah tahu kalau di Kalimantan Selatan ini ada beberapa perda yang dibentuk dengan bernuansa keagamaan. Nah, menurut beliau, perda ini tuh ada untuk menyesuaikan dan sebagai pelaksana dari otonomi daerah. Berhubung masyarakat kita di Kalimantan Selatan ini mayoritasnya muslim, beragama Islam, maka ada juga beberapa perda yang juga bernuansa Islam. Nah, contohnya itu kayak perda Ramadan. Menurut beliau selama perda itu dibuat sesuai dengan prosedur raperda dan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan hak asasi manusia, itu masih aman-aman saja. Karena kan perda itu ada dibuat menyesuaikan karakter yang ada di masyarakat. Bukan berarti kita yang mayoritas ini sebagai muslim mengesampingkan masyarakat yang non-muslim gitu. Tapi perda ini kan ada untuk menjaga keharmonisan, adab, sopan santun ketika masyarakat sedang menjalankan ibadahnya sehingga tidak menimbulkan konflik. Oke, karena kan yang terpenting itu perda jangan sampai melanggar ketertiban umum, melanggar hak asasi manusia. Agar perda itu tidak bermasalah, itu kan dibuat sesuai proses dan tahapan yang memang sesuai prosedur, sesuai hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, terkait apakah perlu perda bernuansa keagamaan diterapkan di Kalimantan Selatan? Menurut beliau itu perlu, tentu dibutuhkan. Asal tidak melanggar hak asasi masyarakat yang minoritas. Jadi kan dalam pasal perda itu dibuat pengecualian. Nah, perda yang tidak ada pengecualian itu diidentifikasi lagi mana yang relevan, mana yang tidak relevan. Jika ada perda yang ekstrim atau bertentangan, nah itu harus direvisi. Kata beliau seperti itu. Yang penting kan masyarakat tuh bisa hidup harmonis, bisa hidup selaras, dan bisa saling menerima satu sama lain. Nah, jadi teman-teman, itu tadi adalah beberapa poin-poin yang bisa aku jelaskan dari wawancara kami bersama Ibu Soraya tentang perda bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan. Sekian itu saja teman-teman dari aku. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Mutia dengan NIM 41102111200077. Di sini saya akan membahas hasil wawancara kami dengan teman-teman, yaitu mengenai keberadaan Perda bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan. Itu di Kalimantan ini memiliki provinsi dan kabupaten yang mengeluarkan peraturan daerah yang bernuansa keagamaan, yaitu bertujuan buat memperkuat nilai agama di kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Nah, meskipun perda ini bernuansa keagamaan, ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban sosial yang berbasis agama. Penerapan ini seringkali menimbulkan kontroversi. Beberapa pihak menganggap bahwa perda tersebut berpotensi membatasi kebebasan individu. Selain itu, ada juga kekhawatiran terkait diskriminasi terhadap kelompok non-muslim atau mereka yang tidak sepenuhnya mengikuti norma-norma agama tertentu. Nah, secara keseluruhan, perda bernuansa keagamaan di Kalimantan mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial masyarakat dan menciptakan harmonis dalam kehidupan beragama. Meskipun terkadang menimbulkan tantangan terkait pluralisme dan kebebasan individu. Namun tetap saja, jika perda tersebut hanya menekankan salah satu ajaran agama, maka tidak akan terciptanya keharmonisan di dalam daerah tersebut. Menurut beliau, perda ini bisa berpotensi melanggar HAM dan Undang-Undang Dasar 1945 jika diskriminatif dan membatasi kebebasan bagi agama yang lainnya. Hal ini harus sesuai dengan regulasi dan prinsip pluralisme. Menurut narasumber kedua, perda bernuansa keagamaan bisa mempengaruhi kebebasan bagi agama yang lainnya. Namun, jika dilakukan dengan secara inklusif, perda ini akan menciptakan keharmonisan bagi antar agama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farel Renaldi dari kelompok 6. Di video kali ini saya ingin menyampaikan presentasi dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan. Jadi kami mewawancarai narasumber pelaku usaha sebagai narasumber tentang perda bernuansa agama di daerah Kalimantan Selatan. Sebelumnya
Apa sih perda? Perda itu adalah produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan. Eee, Pembentukan perda dibuat oleh DPRD dengan persetujuan kepala daerah. Perda memiliki fungsi memberdayakan masyarakat, mewujudkan kemandirian daerah, dan menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan di atas-atasnya. Dan juga menampung kondisi khusus daerah. Adapun hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang. Selanjutnya ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan, presiden, dan peraturan daerah. Di Kalimantan Selatan ada beberapa perda-perda yang bernuansa keagamaan. Lalu, lalu sejauh mana perda-perda, tersebut dan bagaimana penerapannya terhadap kehidupan kebebasan beragama di Kalimantan Selatan. Jadi, menurut narasumber yang kami wawancarai, bahwa perda-perda tersebut, masih bisa diterapkan sejauh tidak melanggar HAM, dan dibentuk berdasarkan tata urutan yang sesuai. Artinya, tidak boleh, apa, tidak boleh bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, dan adat istiadat dan budaya. Sejauh ini perda-perda tersebut justru dibuat untuk me eee, me mengatur masyarakat, dan, masyarakat beragama agar saling menghargai dan toleransi sehingga kehidupan masyarakat berjalan harmonis, selaras, dan tentram. Bukan justru menimbulkan konflik, antar umat beragama, tapi, ada saran oleh narasumber agar perda-perda tersebut dilakukan identifikasi agar benar-benar tidak melanggar hak asasi manusia masyarakat yang mempunyai agama minoritas. Misalnya perda baca tulis Al-Quran, perda Ramadan, atau Jumat Khusyuk. Sebaiknya diidentifikasi lebih lanjut lagi. Di perda-perda tersebut perlu dibuat pasal-pasal pengecualian bagi masyarakat non-muslim. Kita ambil contoh di perda Ramadan, di mana, eee, masyarakat muslim itu dilarang untuk makan di tempat umum, dan warung-warung tidak diperbolehkan buka di jam tertentu seperti warung makan ya. Tapi ini ada pengecualian bagi memang, untuk warung-warung, yang menjual makanan untuk non-muslim, agar masyarakat non-muslim juga bisa, eee, makan dan minum saat Ramadan. Itulah bentuk pengecualian, salah satu perda, yaitu perda Ramadan. Selama perda tersebut dibuat sesuai dengan tahapan-tahapan dan dalam proses uji publik yang melibatkan semua elemen masyarakat, DPRD, pemerintah daerah, bersama-sama, artinya perda tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Sekian.